Ikram Al-Ghifari yang menguasai bola. Berikan pada Iqbal Bijangge. Dan sekarang bola dikuasai lagi oleh Doni Turba Munggas. Ke belakang saya pada Iqbal. Hasil Toulon Cup 2024 tadi malam. Kalah 0-3 dari Ukraina, Indra Syafri malah nekat bilang gini. Begini faktanya. Hasil Toulon Cup 2024 tadi malam. Kalah 0-3 dari Ukraina, Indra Syafri malah nekat bilang gini. Timnas Indonesia U20 menderita kekalahan telak dari Ukraina dalam pertandingan pembuka grup B Toulon Cup 2024. Pelatih Garuda Nusantara, Indra Syafri, menyatakan rencana untuk melakukan perubahan signifikan pada pertandingan selanjutnya. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pertandingan berlangsung di Stade Jules Lado Megue, pada Selasa, 4 Juni 2024, malam WIB, di mana Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Ukraina dengan skor 0-3. Gol-gol yang dicetak oleh Hennady Ishchenchuk, 9, Nikola Mihailenko, 30, dan oleh Fedor, 59, membawa kemenangan bagi Zhovto Blakitny, julukan Timnas Ukraina. Meskipun hanya kebobolan 1 gol di babak kedua, Indra Syafri mengakui bahwa Timnas Indonesia U20 tidak mampu menahan tekanan yang dilakukan oleh Ukraina. Ia menegaskan bahwa akan ada banyak perubahan dalam skuad untuk pertandingan berikutnya. Di babak kedua, kami tidak bisa menahan tekanan. Kami akan melakukan banyak perubahan untuk pertandingan berikutnya karena kami ingin melihat semua pemain kami, kata Indra Syafri seperti yang dilansir dari laman resmi Toulon Cup, Rabu, 5 Juni 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, kira-kira apa yang harus dibenahi dari Timnas Indonesia U20? Ayo teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Agar Timnas Indonesia U20 lebih baik di pertandingan berikutnya. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam kekalahan tersebut, Timnas Indonesia U20 hanya mampu menguasai bola sebesar 46% dan hanya memiliki satu peluang yang tidak mengarah ke gawang. Sementara lawannya, memiliki penguasaan bola sebesar 54% dengan menciptakan 17 peluang, 6 diantaranya mengancam gawang Ikram Al-Ghifari. Di sisi lain, Indra Syafri mengakui bahwa Timnas Indonesia U20 merupakan tim termuda dalam Toulon Cup 2024, dengan usia pemain antara 17 hingga 18 tahun. Selain itu, ia menjelaskan bahwa ada 5 pemain yang baru bergabung dalam tim kurang dari seminggu, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Kami memiliki tim termuda dalam turnamen ini, dengan pemain berusia 17-18 tahun. Kami ingin memberikan mereka pengalaman dalam kejuaraan U20, ujarnya. Kami juga memiliki 5 pemain baru yang bergabung dengan kami kurang dari 5 hari yang lalu. Sebelumnya mereka belum pernah berlatih bersama kami, tambahnya. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 tidak memiliki banyak waktu istirahat setelah kekalahan telak 0-3 dari Ukraina. Mereka akan menghadapi Panama di Stade de la Tre de Tassigny pada Kamis, 6 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, pertandingan yang cukup menegangkan antara Timnas Indonesia U20 dan Ukraina menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan bagi tim Indonesia. Meskipun mengalami kekalahan, langkah pelatih untuk melakukan banyak perubahan adalah langkah yang tepat untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa tim. Dukungan dan kesabaran dari para penggemar juga akan menjadi faktor penting dalam membantu tim bangkit dan meraih hasil yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Nasib Nadeo. Dulu pahlawan timnas kini jadi terpinggirkan. Mendekam di bench, Nadeo Argawinata semakin tahu dirinya tak masuk rencana Shin Tae-yong. Berikan komentar bijak kalian teman-teman. Nadeo Argawinata menjadi satu-satunya pemain yang tidak diturunkan saat timnas Indonesia menjajal 22 pemain melawan Tanzania.
Timnas Indonesia membawa 23 pemain untuk menghadapi Tanzania, dengan hanya satu pemain yang tetap di bangku cadangan selama 90 menit. Pemain yang kurang beruntung tersebut adalah Nadeo Argawinata, kiper senior di skuad Garuda. Pertandingan pemanasan yang berlangsung di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024, itu berakhir dengan skor 0-0. Laga tersebut minim kualitas karena kedua tim lebih fokus mencoba sebanyak mungkin pemain, tanpa mementingkan hasil. Di posisi kiper, Shin Tae-yong memainkan dua kiper secara bergantian di masing-masing babak. Hernando Ari bermain di babak pertama, kemudian Adi Satrio mendapatkan giliran di babak kedua. Dua kiper muda itu tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang, termasuk situasi 1 lawan 1. Nadeo yang dipanggil paling akhir tidak pernah keluar dari bangku cadangan, menegaskan statusnya sebagai kiper ketiga. Status tersebut bisa menjadi lebih buruk jika Martin Paes sudah tersedia untuk dipanggil bulan ini. Paes adalah kiper WNI yang bermain di FC Dallas dan dianggap memiliki kualitas di atas penjaga gawang Liga 1. Shin Tae-yong awalnya hanya memanggil Hernando dan Adi pada awal pemusatan latihan, kemungkinan menunggu Paes. Setelah kasus Paes dicas tidak kunjung mendapat kepastian, barulah Shin memanggil Nadeo. Hal ini mengulang kejadian di Piala Asia 2023, saat Nadeo hanya dipanggil jika ada kekurangan pemain. Media lokal pernah menanyai Nadeo mengenai peluangnya tampil melawan Vietnam saat Hernando cedera pada Maret lalu. "Saya tidak fokus pada siapa yang akan bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia," ujar Nadeo. "Karena kita tahu kiper utama tim nasional sedang cedera, jadi siapapun yang turun besok melawan Vietnam pasti yang terbaik menurut pelatih. Semoga bisa membawa hasil maksimal untuk timnas Indonesia dengan pemain barunya, tolong supporter mendukung negaranya sendiri." Beberapa hari setelah pernyataan itu, Shin memutuskan mempromosikan Adi Satrio sebagai kiper nomor 2 setelah Hernando. Adi bermain pada laga pertama di Jakarta, kemudian Hernando kembali menjadi kiper utama di Hanang. Dengan usia 27 tahun, mudah untuk menyimpulkan Shin memilih masa depan dengan memprioritaskan Hernando dan Adi yang baru berusia 22 tahun. Kelak ketika Paes sudah eligible, Nadeo akan menjadi kiper keempat dan mungkin tidak akan masuk dalam skuad pertandingan. Lebih lanjut, Nadeo Argawinata memiliki tantangan besar dalam mempertahankan posisinya di timnas Indonesia mengingat persaingan yang ketat di posisi kiper. Meskipun demikian, sikap profesionalnya untuk tetap mendukung tim dan rekan-rekannya adalah contoh yang baik bagi pemain lain. Di sisi lain, keputusan pelatih untuk memprioritaskan pemain muda seperti Hernando dan Adi menunjukkan komitmen untuk membangun masa depan timnas dengan menanamkan pengalaman pada generasi mendatang. Tetap semangat, Nadeo! Meskipun situasinya menantang, teruslah berlatih dan tunjukkan dedikasimu. Setiap kesempatan adalah peluang untuk membuktikan kualitasmu. Percayalah, kerja keras dan komitmen tidak akan pernah sia-sia. Dukunganmu untuk tim dan sikap positifmu adalah inspirasi bagi banyak orang. Terus maju, pantang menyerah, dan tunjukkan bahwa kamu adalah bagian penting dari timnas Indonesia. Mari kita berharap tidak terjadi apa-apa teman-teman. Segera pulihkan mentalnya. Shin Tae-yong stres hingga dibawa ke rumah sakit jelang timnas Indonesia lawan Irak. Beginilah kronologinya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dilaporkan dilarikan ke rumah sakit di Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikabarkan mengalami stres menjelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, dalam laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Bagi Shin Tae-yong, pertandingan melawan Irak ini sangat penting. Oleh karena itu, ia berusaha keras memikirkan strategi terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshall Masita, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong mengalami tekanan menjelang pertandingan tersebut. Ini laga yang penting bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit.
Ia merasakan adanya tekanan, kata Marshall pada Selasa, 4 Juni 2024. Marshall menyampaikan bahwa ia sudah berbicara dengan Shin Tae-yong untuk tidak terlalu stres dan fokus pada strategi untuk memenangkan pertandingan melawan Irak. Saat ini, kondisi Shin Tae-yong sudah membaik. Pelatih berusia 53 tahun tersebut bertekad membawa timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Irak. Saya bilang ke dia jangan stres, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kemarin sore kami juga sudah meeting dengan dia, kata Marshall. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa segera memastikan tiket ke babak selanjutnya. Oleh karena itu, ia meminta agar waktu kick-off pertandingan melawan Irak dimajukan. Semula, pertandingan dijadwalkan pukul 19 WIB, namun diubah menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jika menang, timnas Indonesia akan menggagalkan harapan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Dia stres karena adanya tekanan untuk menang. Bagi dia, lebih cepat ya lebih baik untuk menang dan mengunci tiket ke putaran ketiga. Makanya mainnya diubah menjadi pukul 16 WIB, ujar Marshall. Lebih lanjut, dalam situasi ini, terlihat jelas bahwa tekanan besar dihadapi oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menjelang pertandingan krusial melawan Irak. Stres yang dialami oleh Shin Tae-yong menunjukkan betapa pentingnya laga ini bagi timnas. Tidak hanya untuk kelolosan ke putaran berikutnya tetapi juga untuk menjaga moral dan semangat tim serta penggemar. Marshall Masita sebagai Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia menunjukkan kepedulian dengan memberikan dukungan moral kepada Shin Tae-yong. Langkah mengubah waktu kick-off pertandingan juga merupakan upaya strategis yang bisa memberikan keuntungan taktis bagi timnas. Pada akhirnya, kesehatan mental dan fisik seorang pelatih adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Dukungan dari manajemen, tim, dan penggemar sangat diperlukan agar pelatih dan pemain dapat tampil optimal. Dengan kondisi Shin Tae-yong yang sudah membaik dan fokus kembali, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk Shin Tae-yong dan seluruh timnas Indonesia, tetap semangat dan fokus dalam menghadapi pertandingan krusial melawan Irak. Perjuangan kalian sudah luar biasa hingga saat ini, dan satu kemenangan lagi akan membawa kalian lebih dekat ke tujuan besar. Ingatlah bahwa seluruh bangsa mendukung dan mendoakan kalian. Jadikan tekanan sebagai motivasi untuk menunjukkan yang terbaik. Tetap kompak, percaya pada kemampuan sendiri, dan bermain dengan hati. Kalian bisa melakukannya. Terus maju, Garuda! Sangat berapi-api. Fans wanita timnas Indonesia semakin nekat. Sampai menunggu di lorong hotel ke mall demi bertemu punggawa timnas. Begini faktanya. Kehadiran pemain keturunan yang membela timnas Indonesia membawa aura positif, meningkatkan dukungan untuk tim merah putih. Banyak fans wanita yang datang untuk bertemu Nathan Choeaon dan rekan-rekannya, baik saat sesi latihan maupun pertandingan. Fans wanita ini bahkan nekat mengikuti para pemain hingga ke hotel tempat mereka menginap. Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshall Masita, menyatakan bahwa fans wanita rela menunggu di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat. Jika dilarang mendekat, mereka tetap mencari cara untuk bertemu pemain, termasuk menunggu di lorong yang menghubungkan hotel dengan Plaza Senayan. Mereka berharap pemain timnas melewati lorong tersebut untuk berbelanja di mall. Kehadiran fans wanita ini juga membawa keuntungan bagi PSSI, karena tiket pertandingan selalu habis terjual, banyak dibeli oleh fans wanita. Kalau penjualan tiket langsung, kami tidak bisa melihat siapa saja yang beli, kata Marshall kepada media pada Selasa, 4 Juni 2024. Tapi yang pasti, mereka suka datang ke hotel pemain dan menunggu di lorong yang menghubungkan ke Plaza Senayan. Marshall menyatakan PSSI mengambil sisi positif dari kehadiran fans wanita ini. Kehadiran mereka juga menarik minat sponsor untuk mendukung timnas Indonesia. Ini bagus, secara pasar menjadi lebih luas dan besar berkat timnas Indonesia, kata Marshall. Kini kita tinggal menunggu apakah timnas Indonesia bisa menang atau tidak. Marshall mengakui fans wanita memberikan dampak positif pada penjualan tiket. Sebagai contoh, tiket pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 2 Juni 2024, habis terjual, mayoritas diisi oleh fans wanita, tanpa kehadiran Ultras Garuda dan La Grande Indonesia. Padahal, tiket pertandingan itu dijual seharga Rp250.000.
Secara pasar ini luar biasa. Tiket pertandingan di Stadion Madia habis terjual. Biasanya tidak ada fans wanita, sekarang mereka sampai menunggu di depan bus Timnas Indonesia, ucap Marshall. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, kehadiran fans wanita yang antusias mendukung Timnas Indonesia memberikan dampak positif signifikan. Ini tidak hanya meningkatkan semangat pemain tetapi juga menguntungkan PSSI melalui penjualan tiket yang meningkat dan peluang sponsor yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan pentingnya merangkul dan menghargai semua demografi fans dalam strategi pemasaran dan operasional tim. PSSI dan pihak terkait sebaiknya memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat hubungan dengan fans wanita melalui kegiatan interaktif dan program khusus untuk mereka. Selain itu, menjaga keamanan dan kenyamanan para pemain serta fans sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Dengan strategi pemasaran yang inklusif dan memperhatikan semua demografi fans, Timnas Indonesia dapat terus meningkatkan dukungan dan popularitasnya. Nathan Choyaon tak bisa lupakan atmosfer SUGBK saat bela Timnas Indonesia. Bek Tim Nasional Indonesia, Nathan Choyaon, mengakui bahwa pengalaman debutnya bersama skuad Garuda tetap membekas. Debut Nathan bersama Indonesia terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Vietnam pada bulan Maret. Ia hanya turun di babak pertama dan digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Dalam pertandingan yang disaksikan oleh sekitar 57.000 penonton, Garuda berhasil meraih kemenangan 1-0. Nathan menjelaskan bahwa debutnya bersama Garuda adalah momen yang tak terlupakan, terutama karena mendapat dukungan yang besar dari para pendukung. Ia mengakui bahwa dukungan tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus bermain dengan baik di lapangan. Merasa senang bisa datang ke stadion untuk pertama kalinya, ujarnya. Melihat dukungan dari para penggemar sangat memotivasi. Yang kami lakukan di lapangan adalah untuk membuat mereka bangga. Sangat luar biasa dan menyenangkan, kata Nathan Choyaon seperti yang dilaporkan oleh bolasport.com dari kanal YouTube Freeport Indonesia. Pemain asal Swansea City ini memiliki misi untuk membantu Indonesia terus meraih prestasi. Ia percaya bahwa Timnas Indonesia telah berkembang dengan baik di bawah arahan Shin Tae-yong. Kami ingin membuat nama Indonesia semakin dikenal di kancah internasional, ujarnya. Nathan menilai pertandingan melawan Vietnam sebagai momen yang istimewa karena bermain di hadapan ribuan pendukung. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, begitu memompa karena Indonesia berhadapan dengan salah satu rivalnya di Asia Tenggara. Selanjutnya, Nathan akan bermain dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina di stadion yang sama. Bermain di SUGBK sungguh menyenangkan, katanya. Lebih lanjut, Nathan terlihat menghargai dukungan yang diterimanya dari para pendukung dan memiliki ambisi untuk membantu timnya meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Selain itu, artikel juga mencerminkan pentingnya atmosfer dan dukungan supporter dalam memotivasi para pemain di lapangan. Overall, artikel tersebut memberikan insight yang menarik tentang perasaan dan motivasi seorang pemain dalam memperkuat timnas negaranya. Semangat untuk Nathan Choyaon! Teruslah berjuang dan memberikan yang terbaik di lapangan untuk Timnas Indonesia. Dukungan dari para penggemar selalu ada untukmu. Percayalah pada kemampuan dan potensimu, dan teruslah memperjuangkan impianmu. Kita semua bangga memiliki pemain seperti kamu yang gigih dan berdedikasi. Semoga sukses selalu dalam setiap pertandingan dan pencapaianmu. Jay Idze segera tiba di Indonesia, tergantung Shin Tae-yong mainkannya lawan Irak. Kekuatan Timnas Indonesia semakin bertambah menjelang pertandingan melawan Irak dalam laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. Jay Idze dilaporkan akan segera tiba di Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan bahwa Jay Idze akan tiba dari Italia ke Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024, malam waktu Italia. Bek keturunan tersebut berangkat dari Milan, Italia, menuju Jakarta, Indonesia. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Italia sekitar 5 jam, dengan waktu Indonesia lebih cepat daripada Italia.
Jarak penerbangan dari Milan ke Jakarta sekitar 16 jam, sehingga Jay Itzes diharapkan tiba di Indonesia pada Rabu, 5 Juni 2024, siang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Jay Itzes tidak bisa bergabung dalam latihan perdana Timnas Indonesia pada 28 Mei 2024 karena harus membela Venezia FC dalam pertandingan melawan Cremonese pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Setelah berhasil membantu Venezia FC lolos ke Serie A musim depan, Jay Itzes baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski telah tiba di Indonesia, Sumarji masih belum yakin apakah Jay Itzes akan dapat bermain melawan Irak atau tidak. Keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang tampaknya ingin melihat kondisi fisik Jay Itzes terlebih dahulu. Meskipun demikian, tanpa kehadiran Jay Itzes, Shin Tae-yong masih memiliki beberapa opsi pemain untuk posisi back. Lebih lanjut, kehadiran Jay Itzes akan menjadi tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia. Sebagai seorang pemain yang memiliki pengalaman bermain di level tinggi, kontribusinya bisa sangat signifikan dalam memperkuat pertahanan tim. Meskipun demikian, keputusan untuk memainkannya atau tidak harus didasarkan pada kondisi fisik dan kebugarannya saat ini. Shin Tae-yong sebagai pelatih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemain yang dipilihnya dalam skuad siap secara fisik dan mental untuk pertandingan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Timnas Indonesia untuk mempertimbangkan dengan cermat kehadiran Jay Itzes dalam pertandingan melawan Irak. Tetap fokus pada persiapan dan mempersiapkan diri secara maksimal menjelang pertandingan. Setiap pemain dan anggota tim harus menjaga kesehatan dan kebugaran mereka, baik secara fisik maupun mental. Kerjasama tim yang solid dan semangat yang tinggi akan menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, jangan lupa untuk menjaga sikap sportivitas dan menghormati lawan, serta tetap berpegang pada prinsip fair play dalam setiap situasi. Dengan menjaga fokus, kerjasama, dan sikap sportif, Timnas Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Irak. Reaksi Erick Thohir usai tinjau lapangan SUGBK jelang laga Timnas Indonesia versus Irak. Reaksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah melakukan peninjauan langsung lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada pagi hari WIB tanggal 5 Juni 2024. Pasca persiapan Timnas Indonesia menjelang pertandingan lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Kedua pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. Perhatian besar ditujukan pada kondisi lapangan SUGBK menjelang kedua pertandingan ini. Ini disebabkan karena sebelumnya, lapangan SUGBK digunakan sebagai tempat konser boy group asal Korea Selatan, NCT, pada akhir bulan Mei. Kualitas rumput SUGBK menjadi perbincangan publik menjelang pertandingan melawan Irak dan Filipina, terutama setelah sorotan terhadap kondisi lapangan saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam pada bulan Maret sebelumnya. Erick Thohir menegaskan pentingnya kualitas rumput di SUGBK agar tidak ada masalah saat pertandingan berlangsung, dengan instruksi dari Presiden RI, Joko Widodo, untuk memperbaiki rumput. Setelah konser NCT, perhatian langsung difokuskan pada perawatan dan perbaikan lapangan. Meskipun perawatan sudah dilakukan, pada tanggal 5 Juni 2024, masih terlihat aktivitas perawatan di lapangan, meskipun wartawan tidak diizinkan mendekati lapangan untuk melihat kondisi rumput secara jelas. Erick Thohir bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Akusumo menyatakan bahwa kondisi rumput sudah baik, dengan proses pemulihan yang berjalan baik. Erick Thohir juga menekankan komitmen pengelola SUGBK dalam melakukan perawatan lapangan agar siap menggelar pertandingan. Sinkronisasi jadwal antara PSSI dan pengelola SUGBK menjadi kunci agar perawatan lapangan dapat berjalan dengan baik tanpa masalah. Erick Thohir menggarisbawahi pentingnya menjaga prioritas pertandingan Timnas Indonesia, sambil tetap memungkinkan kegiatan lain seperti konser untuk mempromosikan negara. Pengelola SUGBK diharapkan dapat mengatur jadwal kegiatan dengan baik, agar kondisi lapangan tetap prima saat Timnas Indonesia bertanding. Pertandingan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi fokus utama, sehingga kondisi lapangan menjadi sorotan penting.
Erick Thohir menyampaikan pentingnya sinkronisasi jadwal antara Timnas Indonesia dan pengelola SUGBK untuk menjaga kualitas lapangan dan menghindari cedera pemain. Langkah-langkah ini juga akan diterapkan pada perawatan lapangan latihan agar kondisi Timnas Indonesia tetap optimal. Lebih lanjut, bahwa perhatian terhadap kondisi lapangan dalam persiapan pertandingan Timnas sangatlah penting. Kualitas lapangan yang baik dapat mempengaruhi performa pemain dan keseluruhan pengalaman pertandingan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan merawat lapangan seperti yang dilakukan oleh pengelola SUGBK merupakan langkah yang tepat. Sinkronisasi jadwal antara kegiatan di stadion dengan jadwal pertandingan Timnas juga penting untuk memastikan kondisi lapangan tetap optimal. Agar pengelola SUGBK terus meningkatkan perawatan dan pemeliharaan lapangan secara konsisten. Hal ini termasuk memperhatikan faktor-faktor seperti drainase, pemotongan rumput, dan pemupukan secara teratur untuk menjaga kualitas rumput. Selain itu, penting untuk memperhatikan jadwal penggunaan stadion agar tidak mengganggu proses perawatan dan persiapan pertandingan Timnas. Sinkronisasi jadwal antara kegiatan di stadion dengan jadwal pertandingan Timnas juga harus diperhatikan secara seksama. Dengan demikian, lapangan akan tetap dalam kondisi optimal untuk mendukung performa terbaik Timnas Indonesia dan menjaga keselamatan para pemain. Kelvin Verdong resmi jadi WNI, Timnas Indonesia punya 4 bek kiri hebat. Persaingan di posisi bek kiri Timnas Indonesia semakin sengit sejak Kelvin Verdong bergabung. Kelvin Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024, setelah proses yang dipercepat agar dia dapat segera bergabung dengan Timnas. PSSI bahkan hanya memiliki 1 hari untuk memasukkan Verdong ke dalam skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia diproyeksikan untuk membuat debutnya dalam pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Semua persyaratan untuk menjadi WNI telah dipenuhi oleh Kelvin Verdong, termasuk mengikuti sumpah WNI dan mendapatkan paspor Indonesia. Kehadiran Kelvin Verdong menjadi berita baik bagi Timnas Indonesia karena mendalamnya opsi bek kiri di skuad semakin bertambah. Pada Piala AFF 2020 yang diadakan pada 2021, hanya Pratama Arhan dan Edo Febriansah yang menjadi pilihan di posisi tersebut. Namun, dalam 3 tahun terakhir, Timnas Indonesia telah menambah 4 pemain bek kiri berkualitas, termasuk 3 pemain kelahiran Belanda. Sekarang, Timnas Indonesia memiliki Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Choyaon, dan Kelvin Verdong. Nama Edo Febriansah mulai terpinggirkan dengan absennya panggilan untuk laga melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni 2024. 3 pemain terakhir yang masuk skuad Timnas Indonesia dapat memainkan lebih dari 1 peran di lapangan. Nathan Choyaon, yang biasanya berposisi sebagai bek kiri, dipindahkan oleh Shin Tae-yong sebagai gelandang bertahan saat bermain untuk Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Shane Patinama juga dapat bermain sebagai gelandang kiri dan gelandang tengah, meskipun Shin Tae-yong belum mencoba memainkannya di kedua posisi tersebut. Pratama Arhan juga memiliki kemampuan bermain sebagai penyerang sayap dan eksekutor lemparan ke dalam yang menghasilkan banyak gol untuk Timnas Indonesia. Kelvin Verdong adalah pemain paling serba bisa di antara ketiga pemain tersebut, menjadi pilihan utama di NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda, tampil dalam 40 pertandingan musim ini. Verdong juga memiliki tendangan bebas yang baik dan sering mencetak gol dari situasi tersebut bersama klubnya. Selain itu, dia dapat bermain di berbagai posisi, termasuk penyerang sayap, bek tengah, dan gelandang bertahan. Kehadiran Kelvin Verdong diharapkan dapat mendorong semangat para pesaing untuk terus bersaing memperebutkan tempat di skuad Timnas Indonesia. Lebih lanjut, kehadiran Kelvin Verdong sebagai tambahan opsi di posisi bek kiri Timnas Indonesia tentu memberikan keuntungan bagi tim. Dengan kemampuan serbaguna dan pengalaman bermain di level yang tinggi, Verdong dapat menjadi aset berharga dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan bagi pemain lain di posisi tersebut untuk meningkatkan performa mereka agar tetap bersaing dan mempertahankan tempat di skuad. Ini adalah situasi yang sehat bagi perkembangan tim, karena persaingan yang sehat akan mendorong semua pemain untuk memberikan yang terbaik dan meningkatkan kualitas permainan mereka secara keseluruhan.
Untuk para pemain di Timnas Indonesia, nasihatnya adalah tetap fokus pada pengembangan diri dan berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang diberikan. Persaingan di tim adalah hal yang wajar, dan yang terpenting adalah menjaga semangat kompetitif tanpa melupakan kerja sama tim. Selalu jaga disiplin, dedikasi, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang sebagai pemain. Ingatlah bahwa setiap kesempatan untuk bermain adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan meningkatkan nilai diri. Teruslah bekerja keras, tetap rendah hati, dan jadilah contoh yang baik di dalam dan di luar lapangan.